yang disebut di dalam Maleakhi 3 ayat 11 bahwa Tuhan akan menghardik belalang pelahap kalau kita memberikan persembahan khusus dan persembahan persepuluhan. Belalang pelahap itu apa sih? Belalang pelahap adalah hama yang memakan padi atau hasil pertanian yang sudah menguning, yang sudah berbulir. Sehingga walaupun itu sebenarnya jadi, panennya jadi, tapi karena dimakan oleh belalang pelahap, kita tidak bisa menikmatinya. Padahal kita sudah susah payah mencarinya, menanamnya, dan membesarkannya. Nah, seperti itu. Apa sih yang paling banyak membuat keuangan kita lenyap begitu saja? Berbagai keinginan-keinginan kan? Berbagai pengeluaran-pengeluaran yang seringkali memang tidak terlalu perlu. Kecil-kecil tapi banyak, akhirnya hilangnya banyak juga. Malah yang benar-benar perlu seringkali jadi terabaikan. Tapi kalau kita mau memberikan persembahan mingguan dan persembahan persepuluhan secara teratur, ini dengan sendirinya kita menjadi lebih hati-hati di dalam mengatur keuangan kita. Sehingga akhirnya malah karena kita hati-hati dan bijaksana, maka yang memang benar-benar perlu untuk keluar itu benar-benar kita bisa keluarkan. Yang tidak terlalu penting itu bisa kita entah kita hilangkan atau kita tunda waktunya. Sehingga malah biasanya orang yang kasih persepuluhan, yang kasih persembahan mingguan secara rutin, itu kemudian malah bisa menabung lebih banyak dibanding yang tidak. Aneh ya? Tapi ini kenyataannya. Saya sudah lihat banyak sekali yang seperti itu. Dan silakan Bapak Ibu untuk juga coba melakukan penelitian kecil-kecilan terhadap diri sendiri, terhadap keluarga maupun juga terhadap orang-orang sekeliling. Perhatikan ya, benar gak firman Tuhan ini? Terakhir saya mau menutup dengan kesaksian dari seorang anak Jepang yang waktu dia SMP, kira-kira seperti adik Akiko ataupun adik Ishak, umur 12 tahun, orang tuanya mau mendidik dia untuk lebih bertanggung jawab, khususnya dalam bidang keuangan. Jadi dia dikasih uang jajan itu sesuai dengan umurnya. Waktu umur 12, jadi dikasihnya 1.200 yen per bulan. Dia belajar untuk memberikan persepuluhan dari sejak umur 12 ini. Jadi karena dia dapat uang jajan 1.200 yen, maka 120 yen dia alokasikan untuk memberikan persembahan persepuluhan. Tiap minggu dia pergi ke gereja dan tiap minggu dia memberikan persembahan 100 yen. Jadi ada 4 minggu dalam 1 bulan, jadi 400 yen tambah persepuluhannya 120 yen, 520 yen per bulan. Pengeluarannya untuk gereja tempat dia beribadah. Kalau hari Minggu ada 5, dalam 1 bulan kadang-kadang ada 5, artinya tambah 100 yen lagi, 620 yen. Jadi awalnya dia hanya melakukan begitu saja, tapi 1-2 bulan, 3 bulan, dia jadi mulai sadar. Ini pengeluaran untuk gereja besar juga ya, untuk persembahan tiap minggu dan tiap bulannya ini. Jadi sebenarnya saya memang dapat dari orang tua uang jajannya 1.200 yen, tapi sebenarnya yang bisa saya pergunakan untuk jajan bukan 1.200 yen. Tiap bulan itu hanya 1.200 dikurang 520, jadi cuma 680 kalau minggunya 4. Tapi kalau minggunya 5, berarti yang bisa saya pakai dalam 1 bulan itu untuk jajan itu 580 yen. Nah, sejak dia sadar itu, dia jadi lebih hati-hati di dalam menggunakan uang. Dan ini yang membuat dia jadi semakin bisa bertanggung jawab dalam hal keuangan. Nah, didikan ini sekaligus juga menjadi latihan untuk kita mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Membuat anak ini bisa menjadi lebih mencintai Tuhan daripada mencintai uang. Bahkan dia bisa lebih mencintai hamba Tuhan daripada pekerjaan yang bisa mendatangkan uang yang jauh lebih banyak. Sehingga akhirnya dia mengambil keputusan untuk menikah
dengan seorang Indonesia yang saat ini menjadi pendeta di GI3 Warai. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami boleh merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami boleh diingatkan lagi Tuhan, supaya kami jangan mengingini milik orang lain ya Tuhan. Kami menyadari Tuhan, perintah ini Tuhan berikan kepada kami, bukan untuk membatasi kami, bukan untuk membuat kami menjadi sulit untuk bergerak. Tetapi sebenarnya Tuhan memberikan perintah ini dalam rangka untuk menjaga kami, supaya kami tidak jatuh di dalam dosa-dosa yang lain. Oleh karena itu Tuhan, kami sungguh rindu untuk mau menjaga diri kami. Kami sungguh rindu untuk mau menerapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami, supaya pertama-tama kami bisa mendapatkan kepuasan yang sejati di dalam Engkau ya Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh percaya kepada nama Yesus, bukan hanya sekedar percaya, tetapi percaya yang benar-benar membuat Yesus itu menjadi bagian dalam hidup kami. Membuat hidup kekal yang ada di dalam diri Yesus itu juga ada pada diri kami. Sehingga kami bisa mengalahkan berbagai keinginan-keinginan yang muncul dalam diri kami ya Tuhan. Bapa di dalam surga, Tuhan tolong kami juga untuk kami bukan melihat kepada apa yang dimiliki oleh orang lain, tapi kami ajar kami Tuhan untuk juga bisa melihat ada sebenarnya begitu banyak yang Tuhan berikan kepada kami. Bahkan banyak di antara yang Tuhan berikan kepada kami belum kami pergunakan sebaik-baiknya, belum kami kembangkan sebaik-baiknya. Oh Tuhan, ajar kami mulai hari ini, kami berfokus pada apa yang Tuhan sudah berikan, kami kembangkan, kami pakai, sehingga kami tidak perlu menjadi minder, kami tidak perlu juga menjadi menginginkan milik orang lain. Dan Tuhan tolong kami juga supaya kami bisa mencukupkan diri kami dengan apa yang ada pada kami ya Tuhan. Khususnya dalam hal keuangan, Tuhan tolong kami supaya kami jangan menjadi hamba uang, tapi justru Tuhan tolong kami, berikan kepada kami keberanian, ketegasan untuk kami, justru kami yang menjadi tuan dari uang. Kami yang atur uang, bukan uang yang mengatur kami. Tuhan, kami sungguh rindu hidup kami boleh menjadi hidup yang semakin bertumbuh. Kami semakin dewasa, kami semakin bertanggung jawab dengan berdasar pedoman-pedoman dari firman Tuhan ini. Bapa di dalam surga, kami juga mau terus berdoa juga Tuhan. Kami mendoakan buat setiap kami yang khususnya juga dalam pergumulan, dalam kondisi kurang sehat. Tuhan terus memberkati, Tuhan terus memulihkan kesehatan kami. Untuk Ibu Michiko maupun juga Ibu Dia, Ibu Mary, Tuhan yang boleh terus juga memberikan jamahan tangan kasih Tuhan, menyembuhkan kami semua ya Tuhan. Kami mendoakan juga Tuhan, kalau ada tadi di dalam ibadah siang juga ada teman-teman Kensuse yang baru datang tanggal 10 yang lalu. Kami mendoakan supaya Tuhan menolong juga mereka dalam adaptasi di Jepang ini. Tuhan menolong juga mereka supaya bisa sebulan pertama benar-benar bisa belajar bahasa Jepang dengan baik, bisa mengenal budaya Jepang juga dengan baik, sehingga nanti bisa semakin siap untuk bekerja, untuk melaksanakan tugas selama 3 tahun di Jepang ini. Dan kami sungguh rindu juga Tuhan, boleh mereka bisa mengenal, bisa juga mau bersama-sama bergabung dengan ibadah maupun persekutuan di GI3 Warai ini. Tuhan tolong kami juga supaya sebagai orang-orang yang terlebih dahulu ada di sini, kami bisa juga menjadi orang-orang yang menerima, orang-orang yang ramah terhadap mereka juga ya Tuhan, sehingga mereka benar-benar merasa diterima, merasa seperti di rumah sendiri. Walaupun mereka jauh dari keluarga, tapi mereka boleh mendapatkan keluarga yang baru, yang memperhatikan mereka, yang mendoakan mereka melalui persekutuan orang-orang percaya di GI3 Warai ini. Kami terus mendoakan GI3 Warai, khususnya juga dalam persiapan rencana tanggal 14 Juli akan mengadakan ibadah budaya. Tuhan, kami rindu sekali Tuhan, budaya yang Tuhan anugerahkan kepada kami pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk supaya kami bisa mengundang orang-orang Jepang, dan melalui itu orang-orang Jepang yang tertarik pada budaya Indonesia, mereka pun boleh menjadi